Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Amalia Angel. Saya salah satu mahasiswa akuntansi Universitas Bakri tahun angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan tugas akuntansi keuangan menengah 1, yaitu tugas membuat laporan keuangan. Oke, di sini ada post closing trial balance atau neraca saldo bulan Maret. Di sini terdapat cash, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, building, accumulated depreciation building, account payable, unearned revenue, dan kapital. Total post closing trial balance tersebut memiliki balance sebesar 381.245.000. Selanjutnya ada General Journal penginapan eksotis pada bulan April tahun 2022. Sebelum saya mencatat transaksi tersebut, saya berbincang-bincang dengan pemilik penginapan tersebut. Untuk tanggal 1, mereka membeli suplai sebesar 11.815.000. Dan untuk tanggal 2, ada yang menyewa 4 kamar dalam sehari di tanggal 3, pihak penginapan eksotis membeli peralatan atau equipment sebesar Rp3.000.000. Dan di tanggal 3 ada yang menyewa 2 kamar untuk sehari. Di tanggal 4 ada yang menyewa juga 2 kamar untuk tanggal 6 dan tanggal 7 April kemudian. Untuk tanggal 6, penginapan eksotis memberi gaji kepada karyawan sebesar Rp1.300.000. Dan untuk tanggal 7 ada yang menyewa 3 kamar dalam sehari. Untuk tanggal 8, penginapan membayar iklan sebesar Rp1.259.000. Dan untuk tanggal 8 lagi, tim sepak bola menyewa 5 kamar untuk tanggal 18 dan tanggal 19. Tanggal 9, pihak eksotis membayar hutangnya sebesar Rp60.000. Tanggal 9, pihak keluarga dari luar kota menyewa 2 kamar untuk 2 hari ke depan. Di tanggal 11, pihak penginapan eksotis membayar order operating expense senilai Rp360.000. Selanjutnya tanggal 20 ada yang menyewa 5 kamar dalam sehari, dan di tanggal 21 penyewaan 3 kamar dalam sehari, dan di tanggal 22 pihak keluarga menyewa 4 kamar untuk tanggal 23 dan tanggal 24. Untuk tanggal 23, penginapan eksotis membayar listrik bulan April senilai Rp5.470.000. Dan untuk tanggal 25 ada yang menyewa 3 kamar untuk sehari, dan tanggal 26 penyewaan 2 kamar untuk sehari, dan tanggal 27 pihak penginapan membayar wifi sebesar Rp1.150.000. Dan tanggal 27 ada penyewaan 7 kamar untuk sehari. Selanjutnya ada General Journal atau buku besar. Saya mencatat mulai dari cash, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, building, account payable, unearned revenue, capital, rent revenue, utilities expense, advertising expense, dan salaries expense. Selanjutnya ada trial balance. Trial balance ini yaitu saldo akhir yang ada di buku besar atau general ledger. Itu dicatat di trial balance dari cash, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, building, accumulated depreciation building, unearned revenue, capital, rent revenue, other operating expense, utilities expense, advertising expense, salaries expense. Selanjutnya ada adjusting entries atau yang bisa disebut juga jurnal penyesuaian. Yang pertama ada supplies
yang tersisa pada bulan April sehingga dicatat di jurnal penyesuaian sebesar 8.266.000. Selanjutnya ada unearned revenue yang sudah dipakai sebanyak 4.005.000 dan depreciation expense pada accumulated depreciation equipment yaitu untuk 3 tahun dan building mengalami depreciation sebesar 10% dan umur building tersebut 20 tahun sehingga nilainya yaitu 764.833. Selanjutnya, setelah mencatat jurnal penyesuaian, kita lanjutkan untuk balik ke general ledger yaitu supplies, accumulated depreciation equipment, accumulated depreciation building, rent revenue, depreciation expense, supplies expense. Selanjutnya, untuk mencatat adjusted trial balance yang memiliki balance sebesar 410.891.499. Selanjutnya ada income statement. Cara menghitungnya, pendapatan dikurangi beban sehingga memiliki untung sebesar 3.572.501. Selanjutnya ada capital change statement. Dihitung dari kapital 1 April senilai 374.313.750 ditambah net income yang tadi dihitung sebesar 3.572.501. Karena pihak penginapan eksotis tidak memiliki dividen, jadi kapital April tanggal 30 yaitu sebesar 377.886.251. Selanjutnya ada statement of financial possession yaitu memiliki aset dan equity dan liabilities. Aset sendiri memiliki non-current asset dan current asset. Non-current asset itu terdiri dari property, plant, dan equipment. Nah, PPE itu juga dibagi lagi menjadi equipment dan accumulated depreciation equipment, building, accumulated depreciation building. Jadi total non-current asset tersebut yaitu sebesar 347.487.251. Dan untuk current asset itu terdiri dari supplies dan cash. Dengan total current asset sebesar 34.054.000. Total aset tersebut sebesar 381.541.251. Dan equity dan liabilities itu terdiri dari kapital. Dan kalau liabilities itu termasuk dari unearned revenue. Dengan total 381.441.251. Dan ini harus balance. Selanjutnya ada closing entries atau jurnal penutup. Ini merupakan transaksi yang dengan istilah ditutup akun-akunnya, yaitu akun pendapatan, misalnya rent revenue. Rent revenue tersebut akun normalnya itu ada di kredit. Nah, pada closing entries ditulis pada transaksi tersebut di kredit agar bisa ditutup pada ledger. Begitu juga dengan expense seperti other operating expense, utility expense, advertising expense, salaries expense, depreciation expense, supplies expense. Selanjutnya, sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya kasih beberapa contoh ledger, tapi untuk akun-akunnya ada di sebelah. Untuk akun-akun closing entries ini ada di sini. Jadi saya di sini kasihnya cuma beberapa contoh doang. Kayak rent revenue, utilities expense, income summary. Selanjutnya yang terakhir ada
post closing trial balance seperti saya bilang tadi, kalau ditutup itu hanya akun beban dan pendapatan, dan di post closing trial balance ini tidak ada revenue dan expense. Nah, closing trial balance ini memiliki nilai balance sebesar 391.084.000. Oke, sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.